Sang Buddha ini. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan kepada yang telah meninggal. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Dharma Wira Center di Panjangjiwo, ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Gunawan Chandra. Kemarin mungkin keluarga sebelum tutup peti pergi ke tempat ya penjualan peti ya untuk memilih peti untuk bagi almarhum. Di tempat penjualan peti kematian kita bisa belajar tentang kehidupan dan kematian yang akan dialami oleh siapapun. Di situ kita bisa melihat di tempat penjualan peti itu ada beberapa ukuran-ukuran peti mati. Ada ukuran yang kecil, yang sedang, yang besar. Penjual peti sudah tahu bahwa orang mati itu tidak tergantung umur. Ada yang kecil, usia masih kecil, masih remaja bisa mati. Sehingga dia pun menyiapkan peti mati yang kecil. Ada yang sedang dan juga ada yang besar bagi orang tua. Jadi kematian bisa dialami oleh siapapun tanpa tergantung umur seseorang itu. Bisa dikatakan kematian adalah sifat alami dan hukum universal. Tidak tergantung kami umur berapapun. Bahkan bayi dalam kandungan pun juga bisa mengalami kematian. Itu pelajaran yang pertama, kematian tanpa tergantung umur. Kemudian di tempat penjualan yang peti kita juga bisa melihat ada peti mati yang ditempeli dengan atribut-atribut keagamaan. Ada salib, ada perjamuan, ada Konghucu, ada Buddha di situ. Ini juga bisa kita simpulkan kamu beragama apapun juga akan mengalami kematian juga. Terbukti sudah disiapkan peti mati sesuai dengan agamamu yang kamu anut. Kemudian di situ kita juga bisa bertanya, ada harga-harga peti mati, ada harga yang murah, ada harga yang sedang sampai yang mahal.
Kamu punya tingkat ekonomi apapun, orang miskin juga bisa mati. Terbukti juga sudah disiapkan peti mati yang harga murah. Konglomerat dan pengusaha pun juga sudah disiapkan dengan harga yang mahal. Kamu punya status ekonomi apapun juga tidak lepas dari kematian. Kematian di sini adalah kematian jasmani atau badan jasmani ini, namun roh seseorang akan melanjutkan kehidupan-kehidupan berikutnya sesuai dengan karma-karma atau perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Sang Buddha menjelaskan ada beberapa penyebab-penyebab kenapa seseorang itu meninggal, kenapa seseorang itu mengalami kematian. Untuk mempermudah pemahaman tentang penyebab kematian ini, Sang Buddha menggunakan perumpamaan. Ya, perumpaannya matinya api di pelita atau lilin itu karena 4 kondisi, 4 penyebab. Yang pertama, api lilin atau api pelita mati itu karena habis minyaknya, itu apinya bisa mati. Kemudian habis sumbunya, itu apinya juga bisa mati. Kemudian bareng minyak dan sumbu bersama-sama habis, itu apinya juga bisa mati. Kemudian yang keempat, faktor lain tertiup oleh angin, itu juga apinya bisa mati. Sang Buddha ingin menjelaskan dhammanya bahwa ada seseorang yang mengalami kematian itu karena batas usia rata-ratanya sudah habis. Kurang lebih saat ini batas usia rata-rata manusia antara 70 sampai 75 tahun. Jadi kalau ada orang yang berusia mengalami kematian lebih dari 75 tahun, ini boleh katakan sudah mendapatkan bonus. Ya. Kemudian seseorang mengalami kematian karena faktor karmanya habis, energi, kekuatan di dalamnya sudah habis. Kemudian secara bersamaan karmanya habis dan juga batas usia rata-rata manusia habis, ini juga bisa mengalami kematian. Kemudian ada juga penyebab faktor lain seperti tertiup angin, mungkin mengalami kecelakaan, ya sesuatu yang di luar dugaan. Seseorang setelah mengalami kematian akan melanjutkan kehidupan-kehidupan berikutnya sesuai dengan karma-karma atau perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya. Namun sebagai anak yang berbakti, kita tidak tahu secara pasti setelah kehidupan saat ini orang tua yang telah mati akan terkondisi menempati alam seperti apa. Pembawaan doa adalah antisipasi apabila orang tua kita yang baru saja meninggal terlahir di alam penderitaan atau mengalami kesulitan-kesulitan di saat melakukan satu perjalanan ibadat orang mau bepergian, sudah menjadi kewajiban bagi anak yang berbakti untuk membantu sekiranya perjalanan agar bisa lancar tanpa gangguan dan hambatan apapun. Sebagai anak yang berbakti, kita selalu berpikir untuk kebahagiaan orang tua kita. Secara tradisi kita bisa melihat di depan, ya dekat pintu sudah disiapin rumah-rumahan. Ini juga sebagai wujud alam pikiran dari keluarga yang ditinggalkan setelah kematian ini, agar orang tua kita di sana pun juga memiliki tempat tinggal yang layak, bahkan lebih dari layak, yaitu dikirimi rumah-rumahan. Jangan sampai setelah meninggal ini orang tua di alam sana tidak mempunyai tempat tinggal atau hidupnya keleleran atau tidak menentu. Maka sebagai bakti, sebagai simbol bakti yang hidup kepada yang telah meninggal, yang masih hidup pun keluarga menyiapkan rumah yang layak, bahkan lebih dari layak. Alangkah bahagianya kalau peninggal ini almarhum Bapak Gunawan Chandra bisa menempati rumah semegah ini, semewah yang seperti gambaran ini. Saya kira keluarga tidak mengkhawatirkan lagi. Kemudian juga sebagai tanda bakti dan di alam sana biar tidak mengalami kesulitan di saat bepergian, misalnya saja sudah dikirimi pesawat, sudah dikasih mobil, becak dan lain sebagainya, agar di alam sana almarhum ya tidak jenuh, tidak bosan, mempunyai hiburan, dikirimi TV, agar di alam sana tidak kecapean di saat bekerja, dikirimi pembantu, agar di alam sana tidak kekurangan uang, dikirimi uang-uangan.
Ini adalah gambaran pikiran kita yang berbakti orang tua kita tidak menderita di alam sana. Itu makna yang pertama. Yang kedua adalah dengan dikirimi uang-uangan, dikirimi rumah ini, agar beliau tidak melekat lagi terhadap yang pernah dipunyai di dunia ini. Semua sudah dibawakan. Arwah yang masih melekat dalam kehidupan dunia ini akan gentayangan, maka semua apa yang pernah menjadi miliknya dibawakan semua. Kemudian makna yang ketiga, agar almarhum itu, maksud kami agar keluarga yang ditinggalkan ya itu menghormat apa yang pernah dimiliki oleh almarhum, akan tetap dihormati. Bagaimana menghormati apa yang telah dihasilkan, prestasi apa atau hasil kerja apa almarhum, akan selalu dirawat, akan selalu dihormati. Sepeninggal beliau, keluarga yang ditinggalkan akan tetap merawat warisan-warisan hasil jerih payah dari orang tua. Untung ya syukur bisa melanjutkan, syukur bisa mengembangkan lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Itu sebagai wujud bakti seorang anak kepada orang yang telah tiada. Kemudian juga di depan peti jenazah ya, maupun di atas peti jenazah kita lihat beraneka ragam kembang atau bunga sebagai simbol rasa simpatik keluarga yang ditinggalkan kepada yang telah meninggal. Dan juga bunga di dalam agama Buddha sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Kita bisa lihat bunga yang asli ya, perubahannya langsung bisa kita lihat, dipetik pagi nanti sore sudah layu, mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak kekal, tidak abadi. Maka sesuatu yang tidak abadi, tidak kekal, tidak layak untuk dilekati. Dan juga di depan peti jenazah kita lihat bermacam-macam sajian makanan-makanan yang lengkap. Sekalipun makanan-makanan itu tetap utuh ya, sampai pagi pun tidak tetel sedikit pun, sekalipun itu istilahnya dipersembahkan, namun bukan berarti tidak ada nilai manfaatnya bagi almarhum yang telah meninggal. Satu bentuk simpatik yang hidup kepada yang telah meninggal, tetap diberikan perhatian, dicukupi kebutuhan fisiknya, dicukupi kebutuhan makanan. Rasa simpatik dari yang hidup kepada yang meninggal itulah yang akan mengkondisikan arwah itu untuk memiliki kondisi bahagia yang diciptakan berkat dukungan yang hidup kepada yang telah meninggal. Inilah yang akan mengkondisikan almarhum segera memiliki kondisi bahagia dan terlahir di alam bahagia, alam surgawi. Semoga dengan bermacam-macam cara, baik melalui simbol dan lambang maupun tidak, tentunya akan membuat puas dan lega keluarga yang ditinggalkan. Karena di saat detik-detik akhir ini, ya saat-saat terakhir ini, telah menunaikan tugas sebagai seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Baik di kala beliau masih hidup maupun setelah meninggal, tetap memperlakukan sebagai orang tua dengan penuh bakti dan rasa hormat. Kemudian juga di samping kita memberikan sajian-sajian maupun simbol-simbol, kita sampai besok akan membaca Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Sudah menjadi keinginan wajar dan semua orang hidup di dunia sejahtera dan bahagia, kalau mati masuk surga. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang dimiliki beliau, dengan kekuatan keyakinan dan ketulusan dari putra-putri beliau yang berbakti kepada beliau, semoga akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk menepati alam surga bahagia, dan keluarga merelakan dan mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian seorang ayah juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Pada mulanya memang sedih karena sudah berkumpul sekian puluh tahun. Namun melalui proses waktu, kami harapkan keluarga yang ditinggal pun bisa menerima dan mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhum Bapak Gunawan Chandra. Semoga jalan yang keluar terang dan lapang, dan keluarga besar yang ditinggalkan segera merelakanmu menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.